Konten-konten dari Pendeta Abednego bakal bikin Tritung susah tidur. Iya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu bukan kitab latah, ngambil kitabnya orang, seperti kitab lo. Al-Quran kalau sesuai dengan cerita-cerita yang kamu dongengkan barusan, di mana Anda menuduh Rasulullah belajar kepada Waraka, maka muncul di dalam risalah kenabiannya, poin per poin di mana dia belajar kepada Waraka. Pembenci Islam mana yang bisa memberikan literasi secara tertulis? Hayo, Rasulullah Muhammad SAW belajar ke Waraka tentang tauhid, tentang syahadat, tentang Taurat, tentang di mana itu diceritakan, wahai pendongeng, tuyul, tukang tahayul. Di mana? Gak ada itu Rasulullah pernah belajar. Al-Quran 30 juz diwahyukan selama kurang lebih 22 tahun. Kemudian hadis begitu banyak periwayatannya. Kapan dia duduk belajar di Waraka? Dia cuma datang bersama dengan Khadijah mempertanyakan tentang hal yang terjadi kepada dirinya. Apa yang dikatakan oleh Waraka? Apa yang dikatakan? Kudus, kudus, kudus. Itu yang dikatakan oleh Waraka. Itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Waraka. Loh, kok Anda larinya beliau belajar? Apa pula Nabi Yahya? Al-Quran hanya mengatakan begini. Ya Yahya, huzil kitab bikuwa wa atainahul hukma sabiyya. Itu yang diterangkan Al-Quran. Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmat kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, wahanana min ladunna wa zakat wa kana taqiyya, dan kami jadikan rasa sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Ini berbicara tentang Yahya. Tapi tidak diceritakan kemudian Yahya membaptis. Apa pula baptis? Apaan baptis? Ya. Jadi baptiso itu pensucian, pembasuhan tangan, pencucian muka, pembasuhan kaki ketika ingin masuk ke dalam bait suci. Pentasbihan itu namanya, pentahiran itu namanya. Yang kami kenal dengan wudu. Dan kamu harus tahu bahwa orang yang dibaptis itu orang yang ditobatkan dari dosanya. Yesus berarti dibaptis, berarti dia ditobatkan dari dosanya, gitu maksudnya. Dan ingat, sekali saya katakan kepadamu, catat baik-baik. Yesus tidak pernah membaptis seorang manusia pun. Dia tidak pernah membaptis satu manusia pun di atas muka bumi ini. Jadi tidak perlu itu baptis. Yesus pun tidak pernah membaptis siapapun. Paham itu? Bahkan Paulus hanya membaptis 2 manusia. Ya, paham itu, pelajari supaya Anda tahu. Nah, kemudian ketika Anda berkhotbah tadi, Anda mengatakan bahwasanya saya tidak paham. Saya tidak ngerti tentang Yahya. Al-Quran itu dipelajari dari Waraka. Wow, keren kali Anda. Dapat ilmu dari mana pula ini penyesat satu ini? Ya. Tidak ada cerita Rasulullah itu belajar ke Waraka. Tidak ada cerita. Bahkan Waraka mengatakan, sekiranya aku masih hidup pada saat engkau menerima namus, maka aku orang yang paling terdepan yang akan membelamu. Kenapa Waraka tahu itu? Karena dia ahli kitab. Dia seperti kamu, ahli terjemah. Ahli terjemah. Terjemah pun Anda tidak tahu. Hanya comot-comot ayat yang mengukuhkan ajaran Helenisme aja yang Anda paham. Waraka itu ngerti Ibrani, ngerti Yunani, ngerti Ibrani, ngerti Arab, ngerti bahasa-bahasa agama Samawi. Oke? Oh? Sehingga ketika dia melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah, karena memang di dalam kitabnya mereka diterangkan bahwasanya akan datang sosok nabi yang sama seperti Musa dari saudara Ishak, yaitu dari keturunan Ismail.
Makanya mereka itu menunggu-nunggu. Dan ternyata inilah saatnya. Orang yang ditunggu-tunggu inilah saatnya. Karena memang Rasulullah sejak bayi, bahkan sejak ibunya dikandung, itu sudah ada tanda-tanda mujizat terhadap kandungan ibunya. Itu yang Anda harus paham. Makanya sejarah Arab itu mengimani beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Ajarannya sampai hari ini murni. Al-Quran itu murni. Ya, kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Itu fakta. Berarti 1400 tahun silam tidak bohong. Faktanya sampai hari ini terjaga. Nah, sebaliknya di kitab Anda tidak dijaga oleh Tuhan, kemudian tidak dijaga oleh umatnya. Kenapa Anda tidak menjaga kitab Anda? Karena tidak ada kecintaan terhadap kitab suci Anda. Kenapa tidak ada kecintaan? Karena akal dan pikiran Anda itu nyata-nyata mengatakan bahwa kitab ini tidak wajar disebut sebagai kitab suci. Kenapa? Lihat isinya. Porno, pembunuhan, aksi yang tidak masuk akal di dalam. Jadi malas untuk menghafalkan. Karena cinta terhadap kebebasan, terhadap aturan Tuhan, tetap aja Anda ngotot mengimani kitab itu. Padahal di dalamnya irasional bertaburan di mana-mana. Tapi karena Anda enak, kalau Islam berat. Harus sholat, subuh, harus zuhur, harus berat. Mending di Kristen. Tidak ada kewajiban sedikit pun. Tidak ada yang haram sedikit pun. Tidak ada yang menjadi kemudian perintah sedikit pun. Yang penting imani Yesus Tuhan, selamat. Itu yang ada di agama Anda. Gimana Anda mau masuk Islam? Tapi bagi orang-orang Kristen yang menggunakan akal sehat, mendengarkan penjelasan saya, mereka pasti goyah. Mereka pasti minimal mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu adalah benar. Kenapa? Kami membela Yesus yang tidak minum khamar. Kami membela Yesus yang tidak disalib. Kami membela Yesus yang tidak mengajarkan kemudian menganggap kitab Torah itu adalah kitab kutukan. Kami membela dia sebagai utusan Tuhan. Anda membela iman Anda agar Yesus mati terkutuk di atas tiang salib, agar dia bangkit dari kematian, menebus dosa-dosa kalian dari dosa yang kalian lakukan. Enak kali kalian. Kalian yang makan, orang lain yang harus menanggung kenyang. Lucu ya? Oke, oleh karena itu saya katakan kepada saudara, Al-Quran itu tidak pernah keliru. Kalau Al-Quran mengatakan Allah mengangkat Nabi Isa di sisinya, maka tidak ada yang bisa membantah. Kalau Anda menggunakan kata di dalam kalimat di dalam kitab Anda sendiri mengatakan Yesus minum anggur. Tapi Yesus mengatakan bersumpah tidak mau minum anggur. Yesus mengatakan dia berdoa dan diselamatkan dari maut. Kitab Anda mengatakan dia mati. Kemudian Paulus berselisih paham dengan orang orang-orang di sana tentang nama yang bernama Yesus, tentang orang yang bernama Yesus. Paulus mengatakan masih hidup, orang-orang mengatakan sudah mati. Berselisih. Dan yang paling inti sekarang adalah orang Yahudi Yerusalem dan orang Kristen di Vatikan berselisih paham tentang orang yang bernama Yesus sampai kiamat. Demikian. Kalau masih ada, silakan Anda membual sejauh-jauhnya. Silakan, Anda bebas. Ini bukan roomnya Kristen. Kalau di Kristen kita di-kick, kita di-mute. Silakan. Jadi jelas Anda itu masih tetap memaksakan seolah-olah Isa Al-Masih adalah Yesus. Tetapi dengan fakta yang Anda malah terjungkir balik, tidak bisa membuktikan persamaan antara Yesus dan Isa Al-Masih. Jadi, kalau informasi dari kitabmu itu, dari Al-Quran itu, bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tentunya dia akan menjelaskan tentang hal itu. Karena apa? Sebab Nabi Yohanes dan Yesus itu ada hubungan yang sangat erat. Tetapi di dalam kitab yang dikarang oleh manusia, yang ditulis karena berdasarkan penafsiran penjelasan dari informasi yang diterima dari kitab sebelumnya, itu jelas akan bertentangan. Dan dia tidak akan menuliskan hal-hal yang spiritual yang akan membuat keimanan orang pengikutnya akan mengikuti ajaran yang sebelumnya. Secara logika, bahwa di dalam kitab Taurat itu dituliskan tentang penciptaan, tentang hal-hal asal muasalnya terjadinya segala sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Itulah yang ada di dalam kitab Taurat. Taurat adalah perintah yang disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya, dan itu dituliskan oleh Musa. Dan Musa lah yang mencatat dan membuat tulisan-tulisan tentang peristiwa itu, sehingga disebutlah kitab Taurat.
Kemudian berlanjutlah kepada kitab Zabur, di mana Nabi Daud menuliskan ini tentang syair-syair untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam kitab Zabur ini tidak lagi membahas tentang penciptaan, tidak lagi membahas tentang Nabi Nuh, tidak lagi membahas Nabi Abraham, tetapi apa yang telah dijanjikan, yang telah menjadi tradisi dan perintah di dalam Taurat, diakui di dalam kitab Zabur. Kemudian datanglah kitab ketiga, yaitu kitab yang ditulis berdasarkan tulisan-tulisan para rasul-rasul, murid-murid Yesus, yang menceritakan apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang diperbuat oleh Yesus. Inilah kitab Injil, tidak menceritakan lagi tentang penciptaan, tidak menceritakan lagi tentang Abraham, tidak menceritakan lagi tentang Musa, tidak menceritakan lagi tentang Daud, tidak menceritakan yang sudah-sudah, tetapi ini adalah cerita tentang apa yang difirmankan oleh Yesus kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, jelas 1, 2, 3 kitab ini mempunyai misi berbeda-beda. Tetapi lucunya ketika datang kitab yang mengaku kitab paling sempurna dari ketiga kitab ini, yang lucunya itu apa? Dia menuliskan tentang isinya Taurat, yaitu tentang penciptaan, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Abraham, tentang Nabi Ishak. Ini yang berfirman ini wartawankah atau Tuhan? Kenapa Tuhan harus menyampaikan cerita yang sudah ada di dalam kitab sebelumnya? Coba Anda pikirkan dengan logika. Kenapa Tuhan harus capek-capek menyuruh malaikat ya yang bernama Namus tadi? Entah Namus ini, entah bahasa dari mana, ini saya kurang tahu juga ini. Cuman diyakini itu Namus, bukan Jibril ya, Namus. Nah, Namus ini dikatakan memberikan informasi, padahal cukup dengan mendengar penjelasan Waraqah bin Naufal, maka akan diketahui bagaimana asal muasal bumi diciptakan, bagaimana asal muasal Nabi Musa, bagaimana asal muasal Nabi Abraham, beserta anaknya Ishak dan Ismail, berapa istrinya. Itu ada semua di dalam kitab. Tidak mungkin Tuhan menyuruh malaikat hanya untuk menceritakan cerita yang sudah pernah terjadi di masa sebelumnya. Sudah saya katakan, ketiga kitab itu berbeda-beda isinya. Taurat tentang penciptaan, Zabur tentang syair-syair memuji Tuhan. Ketiga, yaitu kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi di dalam Al-Quranmu ternyata apa yang ada di dalam tiga kitab ini direkon kembali menjadi suatu kitab yang seolah-olah datangnya dari Tuhan. Capek Tuhan berfirman untuk orang Arab. Capek Tuhan menyuruh malaikat datang ke Arab. Kalau hanya untuk menyampaikan cerita yang sudah ada. Tetapi kalau seandainya Al-Quran itu menyampaikan hal-hal yang baru, hal-hal yang baru, yang tidak lagi ada di dalam tiga kitabnya, saya akan meyakini bahwa kitab itu datang dari Tuhan. Karena apa? Tuhan datang ke Arab itu untuk menyampaikan informasi terbaru. Informasi terbaru. Karena apa? Tiga kitab sebelumnya itu berasal dari dia. Jadi nggak perlu lagi dia menyampaikan cerita diulang-ulangi kayak sinetron, diulang lagi dari awal sampai ke Yesus. Kemudian sampailah kepada bangsa Arab, dipelintir ke kiri, dipelintir ke kanan, sehingga terjadi perselisihan dan perdebatan di antara semua bangsa. Apa yang dikatakan di dalam ketiga kitab itu, kemudian di dalam Al-Quran menjadi beda. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah tafsir atas penjelasan pendeta Waraqah. Makanya isinya bisa setipis itu. Karena apa? Karena dia mengambil saripati, mengambil intisari. Dia tidak bisa menceritakan kronologis kejadian yang sesungguhnya seperti yang ada di dalam kitab sebelumnya, berurutan mulai dari Adam, Hawa, Habil, Kain, Nuh, Abraham, Ishak, Ismail, Musa sampai kepada Yesus. Itu semua ada berurutan. Itu bukti bahwa apa yang dikatakan di dalam ketiga kitab itu benar-benar ada dan nyata. Dan itu telah dibenarkan di dalam Al-Quran. Tetapi sebagian lagi adalah kesalah tafsiran Muhammad dalam menafsirkan apa yang dijelaskan Waraqah. Sehingga apa yang disampaikan di dalam ketiga kitab tersebut ternyata mempunyai perbedaan sedikit dengan apa yang ada di dalam tiga kitab tersebut. Jadi jelas, kalau Anda mempunyai hati nurani, berpikirlah, apakah Tuhan akan berfirman 2 kali
untuk menceritakan apa yang sudah ada di dalam kitab yang dimiliki oleh Waraka bin Naufal yang datang ke tanah Arab, yang jelas-jelas kita ketahui bahwa ibunda daripada Nabi Muhammad adalah seorang kafir. Maka jelas otomatis apa yang dikandung oleh ibunda Muhammad itu adalah kafir. Tetapi dia menemukan keyakinan dia menemukan hidayah pada saat umur 40. Dan dia menyatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Ismail adalah Tuhan yang sama. Jadi jelas, kita harus memakai akal dan pikiran. Tuhan itu tidak pernah akan berfirman dua kali. Tidak mungkin Tuhan itu berfirman berulang-ulang untuk menceritakan sesuatu yang telah ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Anda pikirkan, nah jika kitab itu memang datang untuk menyampaikan hal yang terbaru, peraturan yang terbaru, atau dia menggugat ketika kitab itu, ataukah dia menggenapi ketika kitab itu yang harus dikatakan oleh Al-Quran, bahwa dia datang untuk menggenapi apa yang telah dikatakan di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Tapi fakta yang ada, Al-Quran malah tidak menggenapi, malah membuat pertentangan. Pertanyaannya udah jelas bahwa Tuhan yang di dalam ketiga kitab itu berbeda dengan di dalam kitab Al-Quran. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran menentang atas pernyataan ketiga kitab sebelumnya. Silakan dibantah. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Anda bertanya kenapa harus ada Al-Quran? Kenapa harus ada pengulangan? Anda minim narasi dari kitab saudara. Jadi gini, Yesus berkata, ya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Yesus menerangkan di dalam catatan kitab saudara, Yohanes 17:8. Bahwa sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus telah menerima. Yesus telah sempurna wahyu yang diterima dari Tuhannya. Dan wahyu itu Yesus telah sampaikan semuanya kepada muridnya yang asli. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Bukan akan aku sampaikan. Tapi dikatakan, telah aku sampaikan. Berarti Yesus sudah tamat mengajarkan murid-muridnya yang asli tentang Injil yang diberikan Allah kepadanya. Tapi murid-muridnya kemudian dianiaya, dibunuh oleh Paulus in the gang. Dan itu diakui sendiri oleh Paulus. Berarti murid-muridnya mati bersama dengan firman yang dibawa oleh mereka, yang diterima dari gurunya. Lalu kemudian muncul wartawan-wartawan lepas yang bukan murid Yesus, yang Yesus tidak pernah mengenal mereka, yang Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap mereka, apalagi catatan-catatan mereka. Itulah yang Anda imani. Yang Anda katakan firman Tuhan. Tapi original teksnya nggak ada. Kecintaan Anda terhadap kitab Anda aja nggak ada. Nggak ada rasa penasaran, seperti apa sih original teks kitab saya ini yang asli? Nggak ada. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan di sana. Tidak ada karamah. Tidak ada hikmat di dalam kitab saudara. Sehingga Anda tidak bisa tahu seperti apa yang sebenarnya tertulis. Yesus bahkan mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya sekarang. Tetapi ketika ia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Berarti sesempurna-sempurnanya ajaran Yesus yang diterima oleh Tuhan, oleh dia dari Tuhan, yang telah ia sampaikan sebelum Paulus muncul, yang telah disampaikan kepada murid aslinya, itu masih belum sempurna, bos. Masih banyak hal yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi engkau belum bisa untuk menanggungnya. Kau belum sanggup untuk menanggungnya. Makanya aku belum ajarkan. Tapi ketika ia datang, yaitu roh penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Kenapa dikatakan roh? Karena Rasulullah Muhammad SAW masih berada di alam roh. Masih gaib, belum lahir dia. Makanya dikatakan roh penolong. Seorang penolong lain. Pahami itu? Itu satu. Kemudian, kenapa Al-Quran itu muncul? Karena itu tadi, Yesus masih punya ajaran yang belum diajarkan. Dialah yang akan mengajarkan itu nanti. Kedua, karena akan datang
Nabi yang sama seperti Musa yang di mulutnya ditaruh firman Tuhan. Dan itu belum terjadi. Terjadinya hanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya semua Al-Quran itu bohong dan dusta dan menista serta Anda itu adalah penyesat ketika Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW menerima ajaran dari Warakah. Tak ada itu. Mau Anda bawa sejarah apapun tidak akan pernah Anda bisa. Jadi itu sebabnya Al-Quran itu datang. Yang ketiga, sebab Al-Quran. Torah hanya untuk Bani Israel, coy. Yesus hanya untuk Bani Israel, coy. Dia hanya untuk Bani Israel. Matius 19 nomor 23. Matius 24 nomor 12. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa hanya untuk Bani Israel. Hayo. Shema Israel. Dengarlah wahai Israel. Markus 12 nomor 29. Jadi Yesus hanya berseru kepada Israel. Bahkan ada non-Israel yang mengaku-ngaku percaya kepadanya hanya disebut anjing, guguk. Itulah sebabnya Al-Quran itu datang untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Yang keempat, kenapa Al-Quran itu datang? Karena kitab-kitab terdahulu itu sudah bercampur aduk. Yang tadi saya kasih analoginya, Yesus datang menerima semua firman. Sebelum dia terangkat, sebelum diceritakan kisah cerita dongeng mati bangkit hari ketiga, dia terlebih dahulu sudah mengajarkan itu. Semua firman yang diterima telah aku sampaikan, dan mereka yang menerima firman dari Yesus itu percaya kalau Yesus itu adalah Rasul Allah, Rasul utusan Allah, tidak Tuhan. Beda dengan pewarta-pewarta yang Anda imani sebagai Rasul, mengajarkan dia adalah Tuhan. Tapi Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutusku. Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti aku ini apa? Aku ini utusan. Murid-murid aslinya Yesus percaya itu adalah Rasulullah. Murid-murid asli Yesus percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Allah. Sementara kitab Anda mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Konyol. Berbeda dengan pengajaran Yesus. Al-Quran mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, ya, janganlah kau campur adukkan yang hak dengan yang batil. Jangan kau sembunyikan yang hak itu sedang engkau mengetahui. Itu yang perlu Anda pahami. Bahwa mereka mencampur adukkan. Mereka kemudian mengajarkan sesuatu yang bukan diajarkan oleh Tuhan. Ini yang tertulis dalam Al-Quran. Orang Yahudi, kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Pasti mereka menyembunyikan. Pasti mereka menyembunyikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami wahyukan berupa keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada mereka di dalam Alkitab, mereka dilaknati oleh Allah. Mereka menyembunyikan. Alkitab itu mereka sembunyikan. Lalu mereka mengarang, lalu supaya dianggap itu Alkitab, sampulnya diganti dengan Alkitab padahal biblos. Yang terakhir dari saya, supaya Anda banyak belajar. Kenapa harus ada Al-Quran? Nah, buka Bible Anda sekarang, saya ajarin. Buka karangan Markus, Yohanes 14 nomor 26. Buka. Di situ diterangkan, tetapi penghibur, yaitu roh. Kenapa dikatakan roh? Karena dia masih gaib. Yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Aku. Nih, diutus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Oke? Jadi dia akan mengajarkan segala sesuatu ya. Tidak berhenti sampai Yesus. Masih ada ajaran yang belum diajarkan. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti Roh Kudus yang benar itu, Dek, itu Om, itu Paman, adalah Roh Kudus yang kembali mengingatkan ajaran Yesus kepada oknum tersebut. Jadi apa yang pernah Yesus ajarkan kepada muridnya yang asli oleh Roh Kudus yang benar diajarkan kembali kepada roh penolong lain ini. Apakah pengajaran Yesus diajarkan kembali oleh penulis-penulis kitabmu? Tidak. Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit bumi lenyap. Pewarta kitabmu
dengan matinya Yesus maka dia telah membatalkan segala hukum membatalkan hukum Taurat dan segala ketentuan yang ada di dalamnya. Bertentangan. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an, bos, Assalamualaikum. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Nabi Isa mengatakan, Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak berkata-kata dari diriku kecuali apa yang bukan hakku, kecuali aku tidak berkata sesuatu yang bukan hakku. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Berkesesuaian dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhanku untuk aku katakan. Berarti oknum tersebut, kata Yesus, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti Nabi ini akan datang mengajarkan bahwa Yesus itu hanyalah Nabi, hanyalah Rasul. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah kepadamu. Itu bukti bahwa Roh Kudus yang benar itu ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan mengulang kembali perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan kepada muridnya yang asli. Sementara pengajar kitabmu, Yesus itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi Tuhan, menjadi manusia, mati dan seterusnya, bangkit menjadi Tuhan. Wah, segala macam ajaran yang tidak berkesesuaian dengan perkataan Yesus. Yesus mengatakan, penghibur itu ketika dia datang, dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Makanya Al-Quran mengembalikan semua perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan. Berarti Roh Kudus yang adalah namus itu mengajarkan ajaran yang benar. Sementara kitabmu, Yesus adalah Tuhan yang datang, mati, bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Silakan. Baik, sebelum dijawab oleh Peter, John Peter, saya mau bicara sebentar. Ini yang satu slot ini saya khususkan untuk Oten yang lain ya, biar kita ini adil di sini. Untuk posisi Mas Andi itu adalah sebagai moderator. Silakan yang merasa dirinya Kristen naik, yang Muslim tahan dulu, jangan ikut-ikutan naik. Cukup dengarkan di live comment, ketik aja di situ. Yang satu slot saya khususkan untuk Oten yang lain. Silakan Oten yang lain. Silakan untuk request bisa saya naikkan ke atas ya untuk yang Oten. Ya, dilanjut Peter. Tadi katanya usus saya dengan Juma. Jadi Juma, kamu ini orang munafik yang saya pernah dengar dan saya saksikan. Mengapa saya katakan Anda orang munafik? Karena Anda ini tidak meyakini kitab kami, tetapi Anda membawa ayat-ayat yang ada di dalam Biblos untuk membenarkan Muhammadmu. Jadi ini adalah ciri orang munafik. Di sisi lain orang munafik itu tidak mengakui. Kemudian di sisi lain dia akan memakai ayat-ayat yang tidak diyakininya untuk membenarkan keyakinannya. Ini adalah ciri-ciri iblis. Yesus sudah mengatakan, berhati-hatilah. Setelah aku akan datang nabi-nabi palsu yang akan menjual namanya, yang mengatakan seolah-olah datang dari aku. Siapa nabi yang mengaku nabi setelah itu? Coba dicek. Nggak ada yang mengaku nabi selain orang Arab yang bernama Muhammad. Jelas Taurat untuk Israel, Zabur untuk Israel, Injil untuk Israel. Lalu datanglah kitab yang terbaru yang mengatakan kitab yang datang dari Tuhan. Kitab yang berisi ayat-ayat yang sempurna, menyempurnakan ketiga kitab yang datang sebelumnya. Tapi isinya sangat bertentangan dengan apa yang terjadi di dalam kisah 3 kitab sebelumnya. Jadi, enggak usah pusing-pusing. Saya cuma hanya katakan bahwa janganlah engkau memaksakan diri cuma Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Sampai kapanpun engkau tidak akan bisa membuktikan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus. Karena apa? Karena jelas firman yang datang, yang diberikan oleh namus, entah siapa namus ini. Ya, namus ini
menurut informasi yang saya dengar, pada saat Muhammad menghafal ayat-ayat tersebut di dalam Gua Hira, dia membawa kitab. Kitab ini telah dinyatakan di Fusilat 41 ayat 3. Ini kitab yang diberikan kepada Muhammad, yang ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian dia menghafalkan ayat-ayat tersebut di dalam Gua Hira. Lalu datanglah sosok Namus ini, mendekap dia, hingga Muhammad merasa kesakitan. Dan Namus ini mengatakan kepada Muhammad, bacalah. Aku tidak bisa membaca, jawab Muhammad. Kenapa? Karena gelap gulita di dalam gua ini. Dia tidak membawa cahaya. Dia datang ke sana hanya untuk menghafal. Karena dia sudah membaca sebagian daripada apa yang dia baca di dalam kitab tersebut. Tetapi sosok Namus ini murka dan melakukan hal yang kedua kepada Muhammad, menyuruh dia untuk membaca. Tetapi Muhammad tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali Muhammad dipaksa untuk membaca. Bagaimana mungkin dia membaca di dalam kegelapan? Jelas bahwa yang dikatakan oleh Namus membaca ini merujuk kepada kitab. Karena kalau itu firman, dia akan mengatakan, dengarkanlah wahai Muhammad, dengarkanlah, pasang kupingmu. Tetapi dia mengatakan bacalah. Jelas bahwa Muhammad ini bisa membaca, bisa menulis. Tetapi kalian mengatakan dan menghujat dia buta huruf. Muhammad bukan tidak bisa membaca, tetapi karena dalam keadaan gelap bagaimana mungkin seorang bisa membaca. Jadi jelas bahwa Muhammad mendapat informasi dari kitab ini, dan itu dibenarkan dalam Fusilat 41 ayat 3. Kitab yang ditulis dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Itu jelas bahwa itu berupa sebuah kitab, bukan ayat-ayat. Lalu kemudian si Namus ini mengatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Siapa yang dia maksud manusia yang diciptakan dari segumpal darah? Ini adalah fitnah. Namus telah memfitnah bahwa tidak ada manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Kemudian diambil dari tulang rusuknya, dijadikan pasangannya yang bernama Hawa. Itulah manusia yang diciptakan oleh Tuhan bangsa Israel. Tetapi Namus mengatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Siapa yang dimaksud dia manusia yang diciptakan dari segumpal darah? Siapa yang dimaksudnya? Apakah Habil atau Kain? Sehingga dia mengatakan bahwa ada manusia yang diciptakan dari segumpal darah. Dan ini adalah penyesatan. Oleh karena itu, dia menceritakan kisah itu kepada istrinya. Lalu Siti Khadijah membawa Muhammad menemui Waraka. Karena Waraka lah yang memberikan kitab ini kepadanya untuk dihafalkan dan dibaca. Karena Waraka meyakini bahwa Muhammad ini adalah sosok yang dianggapnya sebagai orang besar yang akan datang di kemudian hari. Oleh karena itu Waraka mengajarkan kepada Muhammad, memberikan penjelasan tentang isi kitab yang dimiliki Waraka. Kitab yang berisi tentang Taurat, tentang Zabur, tentang Injil, yang disampaikan kepada Muhammad, yang dijelaskan dalam bahasa Arab. Karena Muhammad tidak mengerti bahasa yang dibawa di dalam Waraka, yaitu bahasa Hebreu, bahasa Yunani. Karena Namus ini adalah bahasa Yunani. Injil itu adalah bahasa Yunani. Itu jelas mengatakan bahwa Warakalah satu-satunya orang yang memberikan informasi tentang isi Taurat, tentang isi Zabur, tentang isi Injil kepada Muhammad. Jelas di dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran mengatakan, dirahmatilah aku pada saat aku dilahirkan. Itu kata Isa Al-Masih. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku meninggal, dan pada saat aku dibangkitkan. Jelas ini menyatakan Isa Al-Masih ini pernah lahir, pernah meninggal, dan pernah dibangkitkan. Al-Quran menyatakan bahwa sesungguhnya ia pernah dilahirkan, pernah meninggal, dan pernah dibangkitkan. Itu fakta. Itu realita.
Dan itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi kalau Anda menafsirkan dengan hal-hal yang berbeda, itu adalah keyakinan Anda. Karena Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa setelah Dia akan datang roh penolong, Roh Kudus, bukan orang, roh. Ingat, yang akan datang itu roh, bukan orang. Karena akan ada datang setelah aku nabi-nabi palsu. Coba Anda lihat siapakah nabi setelah Yesus, setelah Nabi Yohanes, Nabi Yahya. Tidak ada yang mengaku nabi. Jika ada dia mengaku nabi, maka dia adalah nabi palsu. Tuhan telah mengatakan, orang yang telah Dia tunjuk, orang yang dipilih Dia untuk menyabarkan kabar gembira ini, dia tidak akan mati. Dia tidak akan dipatuk ular. Dia tidak akan mempan diracun. Dan dia akan menyembuhkan segala orang sakit. Pertanyaannya, apakah Muhammad ini termasuk orang yang dimaksud? Apakah Muhammad pernah menyembuhkan orang sakit dengan tangannya? Tidak. Lalu ketika di ayat di dalam Alkitab mengatakan bahwa orang ini akan tidak mempan akan racun. Ternyata apa yang terjadi? Muhammad meninggal itu karena racun kaibar 4 tahun sebelumnya yang akhirnya merenggut nyawanya. Berarti Muhammad termasuk orang yang tidak dipilih karena dia tidak mempan terhadap racun. Dan Muhammad bukan orang yang dipilih karena tidak satu pun orang Arab yang terbukti pernah disebutkan oleh kita tangannya. ganti formasinya aja Jadi ya biar bukan penonton fakta. tidak ngantuk. Karena kalau dibiarkan begini ini sama aja dengan ceramah di gereja, penonton pada ngantuk, pada ketiduran semua ini. Jadi Untuk itu saya kita seperti formatnya Ustaz langsung Med, TikTok aja Mas Juma, supaya biar kita mempersingkat waktu aja. Ya TikTok dulu. Itu aja lah. Kalau kayak begini Oke. kan ceramah ambil jadinya, ngantuk moderator. jadinya. Ya. Penonton pada kecewa ini Baik, soalnya. baik. Ya langsung Baik, Mas Pak Andi Jul. di handle untuk langsung TikTok aja. Cek. Iya. TikTok sekarang topiknya Yohanes 16, 12, 15. Sekarang masih dengan masuk akal, Kata, tapi kalau nggak masuk di ada akal, kata seorang ya. Kalau nggak salah ada kata seorang. Silakan Banyuma. Apakah seorang ini adalah manusia atau Roh Kudus? Banyuma dulu baru Pak John. Ya, Kok TikTok aja Banyuma, sebelum silakan. dilanjut, saya harapkan untuk jarang menyerang personal ya, seperti goblok dan lain sebagainya jangan. Itu langsung saya kick dari sini. Iya. Ya. Saya Harap tanggapi dulu pakai Bang adab. yang tadi baru masuk TikTok. Iya. Oke. Iya. Jadi gini, hujatan-hujatan Anda itu terhadap Rasulullah itu karena Anda yang buta. Beliau nggak buta. Meski dalam kegelapan dia melihat. Buktinya beliau menjabarkan segala aspek kehidupan manusia melalui Al-Quran. Lah kitab Anda. Apa yang Anda bisa uraikan dari kitab Anda bersama dengan sains? Matahari belum ada, siang malam sudah ada. Gugur di situ. Yesaya 29 nomor 12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan mengatakan aku tidak dapat membaca. Ini nubuatan. Siapa yang menggenapi itu? Ada. Tunjukkan kepada saya. Tak akan pernah Anda sanggup untuk mengatakan itu. Kenapa dikatakan kitab? Karena kelak wahyu yang datang itu akan berupa kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di situ dikatakan kitab. Meskipun Al-Quran belum berbentuk kitab. Makanya belajar bahasa Arab supaya Anda paham apa maksud daripada Al-Quran. Kemudian di dalam Ulangan 18 nomor 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Berarti orang ini harus didikte. Kenapa harus didikte? Karena ditaruh di mulutnya itu firman Tuhan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Jadi apa yang ada dari mulutku berpindah ke mulutnya. Kalau saya mengatakan A, maka mulutnya harus mengatakan A. Kalau saya mengatakan B, maka mulutnya harus mengatakan B. Makanya diperintahkan ikra. Baca. Apa yang harus aku baca? Ya katakan ikra, ikutin bacaan itu. Makanya diikutin ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq.
Dia mengikuti Bismi rabbikallati khalaq. Kenapa harus begitu? Karena aku menaruh firmanku di dalam mulutnya. Yang keluar dari mulut Lukas itu firman dari mana? Firman dari mana? Firman dari tetangga. Yang dituliskan Paulus itu firman dari mana? Firman dari penjara, dari padang gurun. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Makanya apa yang ada di dalam Al-Quran tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu bukan kalam Allah. Kecuali orang buta yang bisa mengatakan itu. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Percaya sama saya. Pasti itu betul. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya yang datang itu adalah namus dan namus itu saya tidak tahu. Ketika dia mengatakan manusia diciptakan dari segumpal darah. Halo. Al-Quran mengatakan ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba' fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqa thumma min mudghah mukhallaqa wa ghairi mukhallaqa. Jelas Al-Quran itu berkesesuaian dengan liyubayyina lakum ilmu sains. Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Itu jelas itu. Al-Quran tidak ada pernah keliru itu. Siapa yang mengajarkan itu kepada Rasulullah sementara dia jauh dari ilmu kedokteran? Dia tidak pernah belajar tentang organ tubuh. Siapa yang mengajarkan? Yang mengajarkan itu adalah namus. Makanya Waraka mengatakan dia itu orang buta. Dia itu buta tapi dia ahli kitab. Dia takjub dengan mengatakan kudus, kudus, yang suci, yang suci. Bayangkan. Waraka mengatakan itu. Tapi kalau Paulus siapa yang mengatakan dia itu menerima Roh Kudus? Siapa? Sehingga kitabnya kau imani. Ini Waraka coy, ahli kitab. Kudus, kudus, yang suci, yang suci. Lalu dia mengatakan apa? Demi Tuhan yang menguasai jiwaku, yang mendatangi Muhammad adalah namus terbesar. Yang dulu juga mendatangi Musa. Sungguh Muhammad ini adalah nabi bagi kaumnya. Yakinkan dia supaya dia tidak ragu terhadap keberadaannya sebagai nabi. Lalu Anda bertanya, apa namus ini? Belajar supaya Anda tahu. Mau pakai bahasa Bugis, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Thai, bahasa tubuh, bahasa apapun yang Anda bisa. Cari referensi. Namus itu apa? Supaya Anda itu bisa sehat. Yang mendekati kemudian tentang kaidah-kaidah yang diajarkan oleh Waraka adalah bahasa Yunani. Bahasa Arab juga ada. Nams. Apa artinya nams? Kehormatan, kebijakan kemudian. Ya, kesucian kemudian. Ini yang perlu Anda pahami. Ketika Anda lari kepada nomos, bahasa Yunani, apa yang dikatakan di sana? Kebajikan. Namus itu kebajikan. Kalau bahasa Ibraninya, hukum-hukum. Dia adalah adat atau honor, kehormatan. Itu yang perlu Anda pahami. Lahirkan rasa penasaran kepada diri Anda. Namus ini apa sih? Jangan seperti anak-anak, siapa itu? Anak kata. Asal nyerang tapi nggak punya senjata. Namus itu, kalau Anda larikan kepada bahasa Yunani, artinya nomos. Nomos artinya hukum-hukum, bos. Makanya Jibril datang, Roh Kudus datang mengajarkan apa? Hukum-hukum. Jadi Waraka tidak salah ketika dia mengatakan yang datang itu adalah namus. Namus yang suci yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau kata namus ini Anda tidak tahu, belajar. Kan ada kamus. Atau apa istilah? Anda masuk ke mana? Ke Google. Tanya sana. Namus itu apa? Tanya Google supaya Anda tahu. Namus itu apa ya? Belajar di situ. Namus itu dalam bahasa sehari-hari orang-orang yang belajar tentang bahasa Yunani dikatakan sebagai pneuma. Pneuma itu adalah spirit. Spirit itu adalah roh atau jiwa. Maka yang datang itu adalah orang atau malaikat yang datang merasuki jiwa seseorang untuk mengajarkan hukum-hukum kebajikan. Itulah namus yang kemudian menyatakan dirinya sebagai malaikat Jibril. Nah, kalau ini ditanya kepada saudara,
Apa yang merasuki Lukas? Kok bisa menulis setebal itu? Roh Kudus, mana pembuktiannya? Siapa yang mengatakan itu rupanya? Apa gunanya Roh Kudus? Kan ada Yesus di tengah-tengah mereka. Karena Yesus mengatakan, aku telah menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepadaku. Berarti yang mengajar bukan Roh Kudus. Yang mengajar kudu wajib hukumnya Yesus. Kalau Roh Kudus itu nanti ketika yang berhak itu datang, yang sama seperti Nabi Musa, yang di mulutnya ditaruh firman Tuhan. Itu baru Roh Kudus datang. Makanya Al-Quran tadi saya katakan kepada saudara, Qul nassalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Itu baru datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang mengingatkan kembali perkataan-perkataan Yesus yang asli kepada Bani Israel. Jadi ya, kalau yang nabi palsu itu jelas adalah Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus termasuk dalam golongan nabi. Kenapa palsu? Karena ajarannya bukan dari Yesus. Kenapa palsu? Karena ajarannya bukan dari Roh Kudus. Kenapa palsu? Karena ajarannya bukan dari Allah, pencipta langit dan bumi. Dia ngarang sendiri. Dan Yesus selama dia ngajar, sedikit lagi. Yesus selama dia ngajar Bani Israel, tidak pernah dia mengatakan bahwa serigala itu muncul dari bangsa Arab. Dia katakan serigala itu muncul dari Bani Israel. Dari Farisi, dari ahli kitab, dari orang munafik, dari keturunan Benyamin. Coba. Kitab Anda yang mengatakan itu. Paulus dari Benyamin. Dia ahli Torah. Dia orang Farisi. Dia orang munafik. Kenapa saya mengatakan munafik? Dia mengutuk orang-orang yang bersunat. Tapi dia menyunat Timotius. Coba. Munafik. Kepada orang Roma dia ngaku Roma. Kepada orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Munafik. Itu namanya munafik. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Dan itu pekerjaan Paulus. Tidak ada itu. Waspadalah kepada Bani Khedar. Waspadalah kepada Bani Nabayot. Waspadalah kepada Bani Ismail. Waspadalah kepada keturunan Hagar. Waspadalah kepada Bani Ismail. Waspadalah kepada Bani Quraisy. Nggak ada. Yesus mengatakan waspadalah kepada siapa? Ahli Taurat. Paulus. Waspadalah kepada siapa? Orang Farisi. Paulus. Waspadalah kepada orang munafik. Paulus. Waspadalah kepada orang yang menyeberangi lautan. Paulus. Semuanya Paulus. Mengajarkan manusia, menyembah manusia siapa? Paulus. Pelajari itu. Belajar supaya Anda waras. Demikian.